Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita malam hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, kita diridhoi insyaallah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin malam Kamis yang biasanya kita membahas fikih muyasar. Akan tetapi dalam malam hari ini kita membahas tafsir muyasar, tafsir yang gamping, tafsir yang ringkas, tafsir yang mudah untuk difahami. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai Al-Baqarah ayat 29. Sekarang kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ketika berkata Tuhanmu, ketika Allah itu berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah Ta'ala? Ini jailun, aku akan membuat fil ardi, di muka bumi itu khalifah. Allah ingin membuat khalifah. Siapa yang dimaksud khalifah di sini? Manusia ya. Manusia itu khalifah. Artinya pemimpin. Maka para malaikat mengatakan, qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau betul ingin membuat satu makhluk yang bernama manusia itu, yang Allah sifati di sini sebagai khalifah itu, yang mana manusia itu nanti kalau engkau membuat manusia dan diwariskan di atas muka bumi itu, mereka akan yufsid, akan berbuat kerusakan, fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Dua, sebelum Allah menciptakan khalifah manusia itu, malaikat sudah mengatakan dua sifat manusia. Yang pertama apa? Yufsidu fiha. Manusia itu nanti akan berbuat banyak kerusakan. Betul ya? Hari ini Masya Allah kita dapati betapa banyak manusia yang tenanan, peng-pengan, berbuat kerusakan. Maka kita juga sebagai manusia, kalau tadi malaikat ya, malaikat itu mengatakan khalifah, Allah ingin membuat khalifah dan dua sifat khalifah. Artinya dua potensi memang manusia itu. Satu, dia bisa menjadi khalifah, bisa menjadi pemimpin. Apa makna khalifah itu? Khalifah itu satu yang bisa mengurus. Kalau dalam pimpinannya namanya khilafah ya, yang hari ini sering diperdebatkan itu.
Jadi makna khalifah ini yang mengurus muka bumi. Artinya mengurus itu yang banyak berbuat kebaikan dan menegakkan syariat. Sisi lain manusia disifati sebagai yufsid, orang yang banyak melakukan kerusakan. Dan hari ini kita dihadapkan pada orang-orang yang berbuat kerusakan, dan kita pun insya Allah menjadi orang-orang yang beriman. Apa kata Kanjeng Nabi, ciri karakteristik orang yang beriman itu? Kalau dia melihat ro'a minkum mungkaron, melihat mungkar. Mungkar ini apa? Mungkar itu perbuatan yang tidak baik, itu mungkar. Fal yughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan biyadihi, dengan tangannya. Faman lam yastati, kalau tidak mampu dengan tangannya, fabi lisanihi, maka dengan lisannya. Lisan masih belum mampu untuk merubah atau berdakwah, ya, atau menjadikan yang tadinya tidak baik itu, dan kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk merubahnya menjadi baik, maka fabiqalbihi, dengan lisannya. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita mau merubah kemungkaran? Ini kan penting. Kalau kata Nabi kita, di situ ada kemungkaran, di situ ada maksiat, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan hanya hati kita yang bisa mengingkari maksiat itu, zahir kita tidak bisa, lisan kita tidak bisa, maka bagaimana hari ini kita diterjunkan dalam satu komplek, satu komoditas yang saya yakin kerusakan itu sudah di mana-mana. Karenanya Bapak Ibu, saya pernah diberi wejangan, ini salah satu trip yang bisa kita lakukan, ya. Karena tadi kalau kita tidak merubah kemungkaran itu, wong kita tidak merubah dan kita mengingkari dalam hati saja, itu disebut sebagai selemah-lemahnya iman, apalagi dalam hati pun kita tidak ada pergerakan. Saya dulu pernah diberi wejangan begini bunyinya. Waktu itu belum sampai kepada kalimat dakwah, tapi saya masukkan dalam kalimat dakwah. Begini, dakwah itu apa? Lentur, tapi tidak luntur. Boleh kita lentur, tapi tidak luntur. Ini penting. Contoh begini Bapak Ibu, karena ini kaitannya dengan mensifati manusia yang banyak berbuat kerusakan, dan ada tuntutan kewajiban sebagai seorang muslim untuk berbuat kebaikan, artinya merubah kerusakan itu menjadi satu kebaikan. Bagaimana caranya? Pertama kita harus pegangin ini dulu. Dakwah itu lentur tapi tidak luntur. Contoh begini, dalam satu komoditas masyarakat tertentu, barangkali Pak Yusman ini sering bercerita ke kami, kalau di satu kampung tertentu kita tidak bisa Pak memaksakan kehendak, itu tidak bisa. Kalter budaya yang sudah kadung jalan, dan di situ jelas ada kemaksiatan bahkan kesirikan, tentu kita tidak bisa langsung untuk merubah, membalikkan tangan begitu saja, tidak bisa. Karenanya perlu ada lentur tapi tidak luntur. Contoh begini, misalnya kita berkawan dengan teman-teman yang tidak sholat. Dalam hati kita ingin mengajak mereka untuk sholat.
Mungkin tidak 1 kali pergaulan, 2 kali pergaulan langsung kita katakan sholat, nek ra sholat ngerokok. Mungkin enggak? Sangat tidak mungkin. Mestinya kita membaur dan dengan sabar. Tapi tidak luntur. Ada misi yang harus kita sampaikan. Targetnya apa? Targetnya supaya dia sholat. Lah kadang-kadang kan enggak. Kita baik, masuk dalam komunitas, misinya sudah baik, ning luntur. Karepe arek ajak-ajak sholat, malah jebulane melu dadi ora sholat. Ini kan dakwah yang lentur tapi luntur. Kalau kita lentur tapi tidak luntur, ini penting. Boleh membaur, boleh membaur, tapi tidak melebur. Ini dulu saya ingat banget, jadi dikasih nasihat itu sama guru saya. Bahkan kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim yang berbaur dengan masyarakat, yang masyarakat di situ masih banyak yang kemudian melakukan kemaksiatan dan kita membaur supaya dengan tanda kutip kita berdakwah jauh lebih baik daripada yang tidak membaur. Itu kata Kanjeng Nabi. Nah, makanya di sini begini, penting ini. Kalimat yang kedua, boleh membaur tapi tidak melebur. Hampir sama ya. Dakwah itu lentur tapi tidak luntur. Kemudian boleh membaur tapi tidak melebur. Contoh konkret. Kita menemukan satu komunitas yang senengannya jagongan. Kemudian seketika itu kita lewat di tempat itu. Dan di situ seperti biasa mereka dolanan nopo niki? Gaplek, dolanan gaplek atau kartu ya. Tuntutan kita sebagai seorang muslim apa tadi? Harus bisa merubah. Begitu. Harus bisa merubah. Bahkan galonya seorang muslim, mumetnya seorang muslim sejati itu begitu. Harus bisa merubah. Apa yang dirubah? Tentu sesuatu yang tidak baik harus menjadi sesuatu yang baik. Kalau tidak ada mindset seperti itu, pertanyakan keimanan kita. Pertanyakan keimanan kita. Bahkan bagaimana para sahabat dulu ketika mereka berhasil ya, menguasai Andalus, menguasai Eropa dan lain sebagainya, mindset mereka begitu masuk dalam tempat itu, maka gimana caranya masyarakat ini berubah menjadi lebih baik. Itu mindset sejati seorang yang beriman. Dan tidak bisa kita kemudian yang penting aku soleh, tidak bisa. Kita harus sebagai seorang muslim ada tuntutan untuk kemudian merubah satu komoditi itu tentu dalam keadaan yang lebih baik. Maka kadang-kadang kita mendapati yang seperti itu, kemudian kita karena tidak mengetahui fikih dakwah, langsung kemudian gapleke mau dijaluk, sebar langsung haram dolanan koyong ini. Ya, misalnya begitu misalnya. Al-Quran seperti ini, hadis seperti haram itu. Maka apa yang terjadi? Apakah kemudian besok kita lewat di situ orang-orang yang dolanan gaplek itu juk dadi dodolan nang masjid? Utawa malah luweh kathah? Mesti lebih banyak. Kenapa? Karena kita belum menguasai konsep berdakwah. Di sini ada kelenturan tapi tidak luntur. Nah, ini maksud saya mensifati manusia itu yang di dalamnya adalah yufsidu fiha, banyak berbuat kerusakan. Karenanya orang yang beriman tentu dia akan banyak berbuat kebaikan. Sebaiknya orang yang tidak beriman maka dia akan banyak berbuat kerusakan. Nanti dibuka An-Nisa ayat 104 di rumah. An-Nisa 104. Bagaimana menceritakan tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Lek podo sama-sama rekoso. Yang satu rekoso berbuat baik, yang satu rekoso berbuat kerusakan.
Pertama, berbuat kerusakan. Yang kedua, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami senantiasa memujimu. Wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kemudian menjawab pertanyaan dari para malaikat tadi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak ketahui. Kita buka tafsirnya sederhana. Maka sampaikanlah wahai sekalian Rasul kepada manusia, ketika Allah berfirman kepada para malaikat tentang Allah yang ingin menjadikan satu kaum manusia, yang manusia ini nanti akan saling bergantian antara generasi satu dengan generasi yang berikutnya. Qalat, kemudian ia mengatakan, para malaikat itu, qalat, malaikat itu berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, alimna wa arsyidna, ya Allah, beritahu kepada kami dan mantapkan pengetahuan itu, wa arsyidna, bimbing kami dalam pengetahuan itu, mal hikmah fi khalqin haula'i, apa yang dimaksud atau apa hikmah dibalik engkau ingin menciptakan manusia itu tadi. Jadi malaikat ini seakan-akan bertanya kepada Allah Ta'ala, apa hikmah dibalik penciptaan manusia. Karenanya ada dua. Yang pertama, kita ada di muka bumi ini, manusia ada di muka bumi ini agar manusia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah yang pertama, At-Tolak ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Dan apa yang ada di langit dan di bumi itu tidak akan pernah terlepas daripada hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Apa hukum itu? Baik hukum kauniyah maupun hukum qauli. Baik sifatnya hukum Al-Quran maupun hukum alam. Tidak ada yang bisa lepas dari hukum Allah. Tidak ada. Dari dulu air itu dari atas ke bawah. Dan tidak akan pernah terjadi air dari bawah ke atas. Ini hukum Allah. Begitu. Dan banyak sekali hukum-hukum di alam ini yang mana manusia tidak mungkin bisa lepas. Matahari dari timur mesti terbitnya ke barat. Dan tidak bisa kemudian kita rubah. Terbit dari selatan, tenggelam di utara. Itu hukum-hukum Allah. Karenanya hikmah diciptakan manusia supaya manusia sampai sana, supaya kita sampai sana. Kita belajar tentang satu hukum-hukum fisika misalnya, hukum apa, Archimedes dan lain sebagainya. Itu mestinya sampai kepada ini kehendak Allah, begitu. Apapun itu. Kemudian yang kedua, bahwa supaya manusia itu mengetahui lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Ta'ala itu takdirnya meliputi segala sesuatu. Dan kalau Allah sudah bertakdir dengan kalimat A, maka tidak ada yang kemudian bisa merubahnya. Ini yang kedua. Yang pertama, supaya kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah tidak mungkin lepas dari hukum Allah. Yang kedua adalah supaya kita mengetahui bahwa Allah itu maha segala sesuatu. Dan manusia kalau sudah ditakdirkan, tidak mungkin dia bisa berlepas daripada takdir-takdir Allah itu. Contoh yang paling gampang, Allah mentakdirkan manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Bisa tidak manusia merubah takdir itu? Tidak bisa.
Kalaupun direkayasa dengan genetika yang sedemikian rumitnya, tentu tidak mungkin merubah fitrah laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Ini sampai di situ. Kemudian bahwa ilmu Allah itu meliputi segalanya. Ini yang ketiga. Ini hikmah daripada Allah menciptakan manusia. Terus kita ini hidup satu untuk mengetahui bahwa hukum Allah tidak mungkin lepas dari manusia. Yang kedua, bahwa takdir Allah tidak mungkin lepas dari manusia. Yang ketiga, bahwa supaya kita mengetahui Allah itu ilmunya meliputi segala-galanya. Ini hikmah yang pertama. Lajeng hikmah yang berikutnya, setelah kita tahu 3 poin tadi, maka kita akan lari pada Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu tujuannya. Maka ketahuilah annahu, bahwa Allah Ta'ala itu la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muaranya di sini. Sehingga Ad-Dzariyat ayat berapa? 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Pak, Bapak Ibu, daripada kita diciptakan untuk kemudian hidup di muka bumi ini. Yang pertama tadi mengetahui bahwa apa? Segala sesuatu manusia tidak akan pernah bisa lepas daripada hukum-hukum Allah. Termasuk hukum-hukum yang sifatnya kauni. Apa? Tadi seperti hukum alam. Termasuk hukum yang sifat-sifatnya qauli. Apa? Al-Quran dan hadis. Sehingga manusia hidup itu ada tuntutan untuk kemudian mempelajari daripada Al-Quran dan hadis. Bagaimana manusia akan tahu hukum Allah kalau dia tidak pernah belajar hukum Allah? Bagaimana manusia akan mengetahui tentang apa yang Allah tetapkan kalau dia tidak belajar tentang Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini begitu ya. Jadi makna daripada tadi Allah Ta'ala menciptakan khalifah di muka bumi ini sekaligus menjawab tentang pertanyaan malaikat. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Berarti ini. Tadi Allah katakan aku lebih tahu daripada apa yang malaikat ketahui. Kemudian Allah memanggil Adam sehingga mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajari siapa? Adam. Semua yang diajari tentang banyak ilmu dan nama-nama benda. Summa aradahum alal malaikah. Kemudian setelahnya Allah mengajari, Allah memanggil Adam untuk menunjukkan nama-nama benda di hadapan para malaikat itu. Allah mengatakan faqala ambiuni bi asma'i haula. Kalau begitu setelah Adam tadi diajari oleh Allah, kemudian Adam menyebutkan tentang banyak nama-nama benda di hadapan para malaikat. Para malaikat pun ditimbali oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu coba kalian para malaikat sebutkan nama-nama sebagaimana Adam telah menyebutkan nama-nama itu. Maka kemudian in kuntum shodiqin, apabila kamu wahai para malaikat adalah termasuk napa niki? Malaikat-malaikat yang benar napa orang-orang yang benar. Nek diterjemahkan ke kebanyakan ayat kan yang dikenai Al-Quran itu kebanyakan manusia. Apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Tapi nek ting mriki pripun niki? Terjemahan di terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan apa itu? Bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Apabila kalian termasuk
para malaikat-malaikat yang benar, begitu. Coba nanti dicek, nampaknya apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Ning maksudnya niki kembali kepada para malaikat. Nah, kita baca tafsirnya. Ini merupakan satu keterangan yang menunjukkan tentang keutamaan Adam alaihi salam. Menunjukkan bahwa di sini Adam memiliki fadilah, memiliki keutamaan daripada para malaikat. Kenapa? Karena Adam bisa menunjukkan nama-nama yang dikehendaki oleh Allah, semuanya. Sementara para malaikat tidak bisa. Kemudian Allah mengatakan tadi, setelah Adam mengatakan kepada para malaikat itu, Allah kemudian memanggil para malaikat, coba kalau kamu bisa, bahasa mudahnya seperti itu. In kuntum shodiqin. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat keterangan Allah Ta'ala memanggil Adam, kemudian Adam menceritakan dan mengatakan nama-nama benda itu, salah satunya ditafsiri oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir membenarkan pendapat yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah bahwa para malaikat itu ternyata tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Walaupun malaikat sudah mengatakan, sebagian ia tahu bahwa manusia akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, tapi malaikat tidak tahu hikmah yang lebih besar daripada itu. Buktinya apa? Buktinya, kata Ibnu Jarir, kalau malaikat disuruh menyebutkan nama-nama yang telah disebutkan oleh Adam saja tidak bisa, apalah arti malaikat itu mengetahui tentang makna yang lebih dalam daripada penciptaan manusia. Dan disitulah jawabannya, Allah memanggil Adam untuk menceritakan, menyebutkan nama-nama yang tadi kita sebutkan itu. Begitu. Jadi ini menurut pendapat Ibnu Jarir. Lah nek suruh menyebutkan nama saja kamu tidak bisa, apalagi kamu akan mengetahui tentang hikmah besar di balik penciptaan khalifah ataupun manusia. Kemudian setelah kejadian itu, lalu para malaikat mengatakan, qalu subhanaka, mereka para malaikat mengatakan, subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa kecuali ma'alam tanah, apa yang telah engkau berikan kepada kami. Innaka antal alim, sesungguhnya engkau adalah al-alim. Al-alim niku artosipun zat yang banyak mengetahui. Benten kalih a'lam. Biasanya pengajian itu ditutup dengan kalimat wallahu a'lam. Artinya Allah yang paling tahu. Isim tafdil, Allahu a'lam. Ning nek alim menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu sangat amat banyak, sangat amat luas. Ini makna alim dengan makna a'lam. Sama hakim juga begitu. Sighah balaghah ya. Yang banyak hikmahnya, yang banyak hikmahnya. Dan dari sini salah satu nama daripada sifat-sifat Allah itu Al-Hakim, yang banyak hikmahnya. Dalam kehidupan keseharian kita ini
harus kita tanamkan bahwa segala sesuatu yang terjadi mesti wonten hikmah. Ngoten nggih, bahasa-bahasa kita seperti itu. Walaupun sepahit apapun apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, yakin bahwa ada sesuatu rahasia yang kadang kita belum tahu. Ini makna hakim. Dan ini adalah doa kita juga. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Ini malaikat begitu berdoa kepada Allah, berkata langsung menjawab tentang kejadian yang tadi. Ya Allah, tidak ada, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma, tidak ada ilmu yang kami dapatkan, yang bisa kami dapati kecuali apa yang engkau berikan kepada kami. Ma'alam tanah innaka antal alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang banyak sekali ilmunya. Al-Hakim, engkau adalah zat yang banyak sekali hikmahnya. Nah, dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, maka insya Allah kalau kita semakin belajar itu akan sampai kepada sifat yang namanya orang kita menyatakan tawadhu. Tawadhu itu menurut Hasan Al-Basri itu kalau kamu ketemu dengan orang lain, maka posisikan dirimu seakan-akan atau kamu bersuudzon kepada dirimu bahwa dia yang kita temui itu jauh lebih baik amalnya, jauh lebih baik ilmunya daripada kita. Itu begitu. Ini kalau sudah berdoa seperti itu, insya Allah kita akan sampai kepada menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tidak sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang kita dapati kecuali apa yang telah Allah berikan kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Dan Allah itu zat yang maha mengetahui, zat yang banyak hikmahnya. Itu pertama begitu. Pelajaran yang kedua, ini untuk praktisi pendidikan, untuk guru. Ini juga penting, termasuk juga untuk orang tua. Kadang-kadang kita tidak sabar melihat peserta didik kita atau anak-anak kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita tahu bahwa ilmu itu adalah hak prerogatif Allah, kalau kita tahu bahwa yang membagi-bagikan ilmu, fahma, pemahaman itu adalah Allah, maka tugas kita adalah berusaha. Bukan tugas kita untuk kemudian menjadikan anak itu berilmu, walaupun kita punya angan-angan ke sana. Ya nek ketemu karo sing pinter-pinter nggih Pak, kadang-kadang belum sampai diajarkan mereka sudah tahu. Kadang-kadang belum sampai kita menyuruh mereka menghafal, mereka sudah hafal. Bagaimana kemudian ketika kita bertemu dengan anak-anak yang luar biasa? Nah, ini penting juga. Karenanya kalau saya sering sampaikan ke teman-teman, yang penting tujuan kita, yang penting kewajiban kita adalah mendidik anak-anak kita. Kendati pun anak-anak kita belum atau mereka ditakdirkan oleh Allah Ta'ala belum mendapatkan ilmu yang kita harapkan, maka tetaplah sabar. Dan Allah sudah menilai dalam proses pendidikan itu. Ini yang perlu kita tekankan. Sehingga tidak ada kemudian kita marah-marah terhadap anak kita. Tidak ada kemudian seorang guru yang frustasi melihat muridnya yang diajari pisan pindho dereng mudeng, ketelu malah ora iso, kepapat malah ora gelem. Nah, begitu ya.
Ini ilmu itu dari Allah. Yang penting kita berikan pendidikan yang terbaik. Masalah bisa atau tidak bisa itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dulu kami telah membuka rumah belajar Al-Amin yang waktu Covid dulu. Saya menilai anak-anak itu tidak kami nilai daripada IQ yang didapat atau dari kecerdasan yang ada, tapi kemauan. Salah satu aturan yang kami buat, kalau anak itu masuk terus walaupun dalam pembelajarannya tidak corone mboten pateo apik, kami pertahankan karena waktu itu full beasiswa. Tapi ketika ada anak yang 2 kali bolos, bahkan kemudian di hari yang ketika bolos berturut-turut, kita keluarkan. Kenapa? Yaitu kami sadar betul bahwa kemampuan anak itu beda-beda. Dan anak mendapatkan ilmu itu bukan karena pinter gurunya, bukan. Tapi karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan ilmu kepada manusia. Nah, itu begitu. Jadi yang pertama kepada kita, supaya kita terhindar daripada sombong karena kita merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua adalah ini bagi praktisi pendidikan dan juga orang tua, supaya kemudian sabar jika mendapati anak-anak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-33. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim, wahai Adam, sebutkan nama-nama mereka, nama-nama benda itu. Falamma amba'ahum bi asmaihim, maka ketika Adam alaihi salam mengungkapkan perintah Allah, yaitu untuk menyebutkan nama-nama tadi, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Bukankah aku, kata Allah, firman Allah, telah katakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lam, aku lebih mengetahui. Ya, kita ketemu kalimat a'lam. Kalau tadi alim, nah di sini a'lam. Ini beda ini. Kalau a'lam itu artinya lebih, paling mengetahui, ini a'lam. Ini a'lam. Ning nek alim tadi, alim mana tadi? Ini alim yang kami garis bawah kuning. Ini maknanya adalah yang banyak mengetahui. Nah, ini ada a'lam, ada alim. Maka kembali ke sini. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim, qala alam aku lakum ini a'lam. Bukankah aku sudah katakan bahwa aku lebih mengetahui, paling mengetahui tentang apa? Ghaib, sesuatu yang ghaib, yang tidak nampak. As-samawati wal ardi, apapun yang ada di langit-langit dan ada di bumi. Wa a'lamu, kembali lagi menggunakan kalimat a'lam. Dan aku lebih mengetahui ma tubtuna ma kuntum taktumun, apa yang nampak ataupun apa yang tidak nampak. Ini pernyataan Allah yang menjadi pelajaran kepada kita bahwa hakim Allah itu adalah yang banyak hikmahnya, dan Allah adalah yang mengetahui, yang paling mengetahui tentang segala sesuatu yang bahkan ada di langit dan ada di bumi. Ini a'lam, Allah Maha mengetahui. Kita lanjutkan.